Dimulai dari sekarang, dipersilahkan Bu Elvita. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat saudara-saudara mahasiswa yang kali ini kita baru memasuki materi ajar ya, Kapsul Hukum Perdata. Nanti sebelum kita memulai materi, kita awali dulu dengan berdoa. Kita berdoa, dimulai. Selesai. Baik. Di sini nanti karena kita dari mata kuliah itu baru di semester ganjil ya tahun 2024-2025. Jadi Kapsul Hukum Perdata itu sendiri eh, ini mekanismenya untuk format penilaian kuliah mata kuliah Hukum Perdata itu nanti ada di hadiran itu 10%, terus tugas mandiri itu 30%. Nanti ada tugas kelompoknya 20%. Ada juga penilaian hasil UTS dan UAS-nya. UTS itu 15% dan nanti ujian akhir 25%. Jadi di sini mahasiswa harus paham ya cara penghitungannya. Jangan sampai nanti ketika eh, ada poin-poin ataupun komponen yang tidak dilengkapi sehingga menimbulkan hasil yang kurang baik. Nanti akan yang disalahkan mungkin dosennya ataupun eh, apa gitu ya. Jadi kan dengan ada komponen ini mahasiswa harus paham. Apalagi Kapsul Hukum Perdata itu ada di semester 5. Tentunya saudara sudah paham bahwa pada semester 1 sampai semester 4 itu cara penghitungannya seperti apa. Jadi jangan sampai komponen-komponen ini nantinya akan terlewati ya. Baik, untuk memulainya sebelum memulai acara untuk pembelajaran pagi ini, kita absen terlebih dahulu ya. Di sini ada 5 mahasiswa yang hadir ya. Ada Ibu Yolanda. Ibu Yolanda hadir? Ada Bu Yolanda hadir. Baik, ada Ibu Puji Astuti. Ya, hadir ya Ibu. Hadir. Ada Prof. Yohanes juga. Selamat pagi Bapak. Ada ya, baik. Ini sudah hadir semua ya siswanya ya. Jadi kita mulai aja untuk pembelajarannya pagi ini. Jadi sebelum kita mempelajari Kapsul Hukum Perdata ya, di mana kita harus paham beberapa hal terlebih dahulu tentang konsep hukum perdata itu sendiri. Jadi ketika kita memahami konsep dasar hukum perdata, memahami prinsip-prinsip dasar hukum itu sendiri, sistem hukum dan sumber hukumnya. Nah, yang kedua adalah hukum perdata dasar. Jadi siswa, saudara itu harus memahami atau mengetahui definisi dan ruang lingkup hukum perdata itu sendiri, termasuk hak dan kewajiban sumber hukumnya. Nah, yang ketiga itu masuk ke hukum kontrak. Jadi di sini saudara harus memahami tentang elemen-elemen penting dalam kontrak seperti penawaran, penerimaan, dan sahnya kontrak. Lanjut juga, karena kita mempelajari di mata kuliah hukum kapsul hukum perdata lanjutan, jadi di sini kalian harus paham juga tentang hukum waris, di mana hukum waris itu ada di semester 3. Nah, dengan memahami dasar-dasar ini, itu akan membantu saudara lebih mudah memahami dan menerapkan materi dan dalam kapsul hukum perdata nantinya. Baik, kita masuk ke slide pertama tentang kapsul hukum perdata itu sendiri ya. Jadi azas-azas perjanjian dan teori tanggung jawabnya itu di sini ada pengertian hukum perdata. Nah, sebelum kita mempelajari kapsul hukum perdata, ini dasar hukum yang pertama itu bahwa kita harus paham terlebih dahulu tentang hukum perdata itu sendiri. Nah, hukum perdata itu sendiri apa? Hukum perdata itu adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu ataupun badan hukum dalam masyarakat. Nah, aspek-aspeknya dalam hukum perdata itu sendiri, aspek yang utama yaitu tentang hubungan antara individu. Ini maksudnya di sini ada kan mengatur hubungan antara individu ataupun badan hukum dalam masyarakat. Hubungan antara individu sendiri itu
Hukum perdata itu mengatur interaksi antara individu, termasuk apa? Perjanjian kepemilikan dan tanggung jawab. Contohnya seperti apa? Seperti misalkan apa? Kalau misalkan kita perjanjian yang sehari-hari biasanya kita lakukan. Misalnya kontrak jual beli ataupun sewa menyewa. Dan bahkan utang piutang pun itu ada perjanjiannya antara individu dengan seseorang ataupun badan hukum. Yang kedua itu, aspek yang kedua adalah badan hukum, itu selain individu, hukum perdata juga untuk badan hukum lainnya seperti apa? Perusahaan dan organisasi. Misalkan kita perjanjian akad kredit. Nah, tentunya individu itu akan melakukan perjanjian dengan suatu perusahaan ataupun organisasi lainnya. Misalnya hukum perdata mengatur tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dan hak-hak pemegang saham. Nah, itu salah satu aspek dalam badan hukum. Aspek yang ketiga itu adalah pelindungan hak, di mana hukum perdata itu memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu seperti hak atas properti, hak atas nama baik, dan hak waris. Nah, tentunya hak atas nama baik ini juga memang ada perlindungannya ya, yang kita ketahui. Apalagi sekarang ini ada pembaruan untuk Undang-Undang ID. Nah, untuk di mana ini bertujuan untuk apa? Memastikan bahwa hak-hak tersebut itu diakui dan dihormati oleh pihak lainnya. Aspek hukum yang perdata yang keempat itu dalam menyelesaikan sengketa. Ya, jadi ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, jadi hukum perdata itu menyediakan mekanisme penyelesaian, baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi. Jadi langkah awal yang kita akan ambil itu biasanya tidak langsung ke pengadilan atau ke jalur hukum, tentunya akan dilakukan dengan secara mediasi terlebih dahulu. Nanti ketika mediasi itu tidak ada dilihatkan perkembangan yang lebih baik, baru nanti akan dilanjutkan ke jalur hukum. Nah, prinsip yang kelima itu adalah prinsip kemandirian dan kebebasan berkontrak, ya. Nah, jadi prinsip kemandirian dan kebebasan berkontrak di sini yaitu salah satu prinsip dasar dalam hukum adalah apa? Kebebasan berkontrak, di mana para pihak itu bebas untuk mematuhi isi perjanjian ataupun menentukan isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Sekarang kita coba lihat untuk contoh penerapan hukum perdata itu sendiri dalam kontrak. Misalnya apa? Ketika misalkan kedua belah pihak itu menandatangani untuk kontrak jual beli rumah. Jadi hukum perdata itu mengatur kewajiban penjual untuk menyerahkan rumah dan kewajiban pembeli tentunya untuk membayar harga sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu salah satu contoh penerapan hukum perdata dalam kontrak. Nah, kalau dalam tanggung jawab, misalkan contohnya seperti apa? Jadi misalkan jika seseorang itu menyebabkan kerugian pada orang lain, misalkan karena kelalaian, hukum perdata nanti memungkinkan pihak yang dirugikan itu untuk menuntut ganti rugi. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari hukum perdata itu sendiri, definisi dari hukum perdata itu sendiri dapat kita simpulkan bahwa hukum perdata itu sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Dengan mengatur hubungan antara individu dan badan hukum, tentunya ini akan menciptakan kerangka kerja untuk melindungi hak-hak dan menyelesaikan sengketa, juga memastikan kepastian hukum itu dalam berinteraksi sosial dirasakan nyaman. Ya, jadi dengan adanya hukum perdata itu sendiri, karena kita membahas masalah mempelajari tentang kapsul hukum perdata, tentunya kita melihat dari definisi dari hukum perdata itu sendiri. Lanjut yang ke slide 2 itu pentingnya memahami azas perjanjian dan teori tanggung jawab. Jadi di sini ada perjanjian harus dihormati, azas perjanjian ada beberapa azas ya. Azas perjanjian yaitu perjanjian harus dihormati dan dipatuhi. Nah, di sini perjanjian azas perjanjian ini perjanjian adalah kesepakatan di mana antara kedua belah pihak ataupun lebih yang diikat secara hukum
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, contohnya seperti tadi kita jelaskan ada sebagian di atas itu misalkan si A dan si B ini untuk menyewa rumah. Tentunya misalkan rumah itu milik si A selama 1 tahun, dalam perjanjian ini A berhak menerima uang sewa selama 1 tahun. Sedangkan si B itu berhak untuk menggunakan rumah tersebut, dan jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat menuntut berdasarkan hukum. Nah, di sini ya seperti azas perjanjian ini contohnya. Terus ada azas kepemilikan. Nah, di sini kita harus pahami kepemilikan di sini adalah kalau kita melihat kepemilikan tentunya merujuk pada hak seseorang atas barang ataupun properti yang memberi hak untuk menggunakan, menguasai, dan memindahkan barang tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Jika si C, anggap aja si C ya, jika si C itu membeli mobil nih, di mana tentunya mobil itu sudah sah nanti menjadi milik si C. Jadi C ini berhak menggunakan mobil ataupun C juga akan berhak menjual dan memberikannya kepada orang lain jika ada pihak yang merampas ataupun mengganggu hak pemilik mobil ini si C dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi haknya. Nah, itu contoh kepemilikan, terus tanggung jawab di sini. Tanggung jawab maksudnya apa? Kewajiban yang timbul dari tindakan hukum, baik itu pelanggaran perjanjian ataupun tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain. Jadi contohnya seperti apa? Jadi jika D menyebabkan kecelakaan yang merusakkan properti milik E, D ini yang memiliki tanggung jawab. Untuk apa? Tentunya karena si B yang D ini merugikan, tentunya D ini harus menggantikan milik yang E karena pemilik properti itu ada di E. Jadi D dapat menuntut yang D ya. Jadi E ini dapat menuntut D untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa kita memahami ketiga aspek ini sangat penting ya. Aspek perjanjian, kepemilikan, dan tanggung jawab itu sangat penting karena apa? Karena perjanjian itu mengatur hubungan dan hak antara pihak. Sedangkan kalau kepemilikan ini, dia memberikan hak-hak dan barang yang dilindunginya. Sedangkan kalau tanggung jawab itu memastikan adanya konsekuensi hukum untuk tindakan yang merugikan orang lain, ataupun menciptakan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak. Tentunya semua pihak yang terlibat. Azas-azas perjanjian. Nah, di sini ada azas perjanjian yang pertama itu adalah azas kebebasan berkontrak. Mungkin di slide 2 ini mungkin ada pertanyaan. Saudara-saudara mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, berarti sudah paham ya. Atau mungkin diam itu banyak makna. Bisa diam dia tidak mengerti, atau dia memang diam karena memang mengerti. Nah, karena kalian saudara-saudara sudah Ibu anggap sudah mengerti, jadi kita lanjutkan pada slide yang ketiga. Slide yang keempat ya. Azas-azas perjanjian. Jadi azas-azas perjanjian itu ada azas kebebasan berkontrak, ada azas berkontrak ini saya jelaskan dulu ya. Untuk azas berkontrak di sini adalah setiap orang bebas untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan keterlibatan hukum dan kesusilaan. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi azas kebebasan berkontrak ini setiap orang itu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, tidak melanggar ketertiban umum ataupun kesusilaan. Di sini individu ataupun entitas dalam menentukan isi perjanjian itu sesuai dengan kehendak mereka. Jadi ada kebebasan berkontrak. Nah, yang kedua, azas yang kedua yaitu azas konsensualisme. Di sini kebebasan untuk
Sebentar, slide-nya ini menutupi ya. Kebebasan ini memberikan fleksibilitas bagi individu untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak masing-masing. Nah, di sini azas konsensualisme ini dia menjelaskan perjanjian di mana antara dianggap sah ketika telah tercapai kesepakatan antara pihak. Jadi kesepakatan ini tidak perlu tertulis, meskipun dokumentasi tertulis lebih dianjurkan untuk menghindari sengketa. Nah, contohnya apa? Seperti apa? Jika misalkan A ini menawarkan untuk menjual mobilnya kepada si B dan B setuju. Nah, perjanjian tersebut itu sudah sah meskipun tidak ada dokumennya untuk yang tertulis, asalkan kedua belah pihak ini nanti akan sama-sama memahami dan sepakat tentang syarat-syaratnya. Tapi akan lebih baik itu nanti dituangkan dalam perjanjian. Dan itu juga tidak salah kalau tidak dituangkan dalam perjanjian karena tapi akan melemah ketika tidak ada perjanjian tersebut. Biasanya ini bisa dilakukan pada saudara orang-orang yang terdekat yang jual beli mobil kayak gitu dengan kesepakatan dengan kita mengatakan bahwa kami ingin membeli mobil ini, itu udah sah tanpa harus ada perjanjian atau apa, cukup dengan kwitansi jual belinya saja. Lanjutnya itu adalah azas itikat baik. Azas itikat baik ini yaitu para pihak itu perjanjian itikat baik ini perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihak. Jadi di sini apa? Para pihak itu dalam perjanjian itu harus bertindak dengan itikat baik, dengan niat baik untuk melaksanakan perjanjian dan tidak berusaha menipu ataupun merugikan pihak lain. Nah, ini contohnya seperti apa? Jadi dalam perjanjian misalkan jual beli lagi ya. Karena memang kalau hukum perdata itu tidak terlepas dari jual beli, sewa menyewa kayak gitu kan. Nah, ini kita ambil contoh lagi dalam perjanjian jual beli. Jika A itu mengetahui bahwa barang dijualnya itu cacat, tetapi tidak memberitahu si B, misalkan menjual beli kendaraan mobil, bahwa si A ini pemilik mobil aslinya itu tahu kelemahan dari mobilnya gitu kan. Ketika dijualkan dengan B, tidak menyampaikan bahwa kekurangan dari mobil ini gitu kan. Nah, A telah bertindak tidak dengan itikat baiknya. Sebaliknya, jika A mengungkapkan kondisi barang secara jujur, maka ia memiliki itikat baik. Nah, seperti itu ya. Simple memang, tetapi memang harus diterapkan. Azas yang kelima yaitu keseimbangan. Nah, azas keseimbangan di sini yaitu hak dan kewajiban para pihak itu harus seimbang dan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan. Nah, di sini hak dan kewajiban ini dalam perjanjian harus seimbang dan adil. Sehingga apa? Tidak ada pihak yang dirugikan dan ataupun untuk mendapatkan keuntungan yang tidak proporsional. Contohnya seperti apa? Misalkan dalam kontrak kerja, jika seseorang karyawan itu diharuskan bekerja misalkan selama 40 jam dalam seminggu dengan gaji yang sesuai dengan kesepakatan, maka ada keseimbangan antara hak gaji dan kewajiban jam bekerjanya. Jadi jika gaji terlalu rendah dibandingkan dengan beban kerjanya, maka kontrak tersebut tidak mencerminkan azas keseimbangan. Nah, seperti itu ya, azas keseimbangannya. Terus kita masuk ke slide keempat, yaitu teori tanggung jawab dalam hukum perdata. Jadi teori tanggung jawab dalam hukum perdata itu sendiri definisi dari teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yaitu seseorang hanya dapat diminta tanggung jawab jika terdapat unsur kesalahan. Nah, penjelasannya bahwa kesalahan dapat berupa tindakan melawan hukum. Yang kedua itu harus ada unsur niat ataupun kelalaiannya. Nah, di sini saya jelaskan bahwa dalam teori ini itu seseorang hanya dapat diminta tanggung jawabnya jika terbukti ada unsur kesalahan. Nah, kesalahan ini dapat berupa apa? Kelalaian ataupun tindakan yang disengaja. Nah, saya ambil contoh lagi, misalkan jika seseorang itu mengemudikan mobilnya secara sembrono dan menyebabkan kecelakaan, jadi ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Karena apa? Ia melakukan kesalahan dalam mengemudi. Ini
salah satu teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Ada teori yang kedua itu teori tanggung jawab mutlak. Di sini tanggung jawab mutlak di sini yaitu seseorang dapat dimintai tanggung jawabnya tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan. Maksudnya seperti apa? Jadi teori ini menyebabkan bahwa seseorang itu dapat dimintai tanggung jawab tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan. Nah, ini sering diterapkan dalam suatu situasi tertentu. Seperti apa? Dalam kasus tanggung jawab produk ya. Jadi contohnya seperti apa? Jika produsen sebuah alat elektronik, Waktunya sudah habis, Ibu Irvita. baik, izin sebentar ya Ibu, jika sesuatu itu sebuah alat elektronik dan mengeluarkan produk yang cacat dan menyebabkan kebakaran, konsumen dapat menuntut produsen tersebut tanpa perlu membuktikan bahwa produsen melakukan kesalahan dalam pembuatan produk. Nah, seperti itu ya kira-kira dari materi kita pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara semua? Baik, kalau tidak ada, nanti kita berjumpa lagi pada pertemuan minggu berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.